Bismillahirrahmanirrahim. Indah sebuah tanaman di atas kolam. Di atas kolam banyak kicauan burung yang bersuara. Izinkan saya mengucapkan salam. Salam diucap membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ya aho, ahoy. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan salat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Bagian Lempus Biro Lemtala Serena Kepolisian Republik Indonesia. Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Utara. Ketua Pengurus dan Anggota BKSTI Koordinatoriat Wilayah 1 Sumatera Utara Aceh. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Letkol Parta Lindung Silitonga. Dekan Fakultas Teknik Sumatera Utara. Ketua Departemen Sefakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Persatuan Orang Tua Mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, Himpunan Alumni Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, dan seluruh para tamu hadirin sekalian. Berlabuh kapal layar terkembang, mengalir ombak hingga tepian. Pemanis kata kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu para tamu hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang di acara launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri Sabtu 25 September 2021 bertempat di Suku Coffee and Space dan juga live on virtual Zoom meeting. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, buah pisang buah nangka sungguh manis itu rasanya. Dengan basmalah acara dibuka, semoga diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Selanjutnya, untuk mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membuka acara dan dilanjutkan dengan doa bersama. Untuk itu doa akan dipandu oleh Saudara Maratua. Kepada Saudara Maratua, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita dimulai, mari sejenak kita tundukkan hati, berdoa agar hari ini dapat kita lalui dengan penuh arti. Perkenankan saya membaca doa ini menurut ajaran agama Islam, dan kepada yang beragama lain dipersilahkan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, di pagi ini kami hadapkan diri kepadamu ya Allah. Kami tundukkan hati, bermunajat kepadamu, kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyukan dan keikhlasan doa-doa kami ya Allah. Ya Azizu ya Bashir, di dalam pengawasanmu kami pagi ini berkumpul ya Allah. Karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami ya Allah. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari permasalahan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu ya Allah. Dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu ya Allah, yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu ya Rabb. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan ya Allah. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu kepada kami ya Allah.
Begitupun kami akui semua dosa-dosa kami, Allah. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina ya Allah fi sakhratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Damaratua Solihuddin Lubis yang telah membacakan doa. Semoga apa yang telah dibacakan dan telah kita aminkan diijabah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin sekalian kami mohonkan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penayangan video teaser profil dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri dan juga teaser dari para tokoh serta program kerja dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri.
Mohon maaf, ada sedikit Dijauh gangguan mata dari terlihat. Mohon maaf, ada sedikit gangguan dari operator. Untuk itu selanjutnya yaitu kembali penayangan video teaser dari profil Lembaga Pengembangan Teknik Industri, teaser dari para tokoh dan juga program kerja dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Mohon maaf, kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Lembaga Pengembangan Teknik Industri oleh Bapak Tommy Syaputra ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom online ini dalam rangka untuk mengikuti proses launching dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri yang dari awal diinisiasi untuk menjadi sarana kolaborasi dari semua elemen alma mater Teknik Industri, baik prodi Teknik Industri, kemudian alumni, dan juga adik-adik mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama saya ucapkan penghargaan kepada Bapak Kadis Perindak Pemprov Kepala Dinas Perindustrian Kota dan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara. Penghargaan saya kepada Kepala Bagian Lempus Biro Lemtala Srena Polri. Kemudian penghargaan saya kepada pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Gapki Sumatera Utara. Penghargaan saya juga kepada seluruh ketua, pengurus, dan anggota BKSTI Koordinatoriat Wilayah 1 Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian penghargaan saya kepada Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Penghargaan saya kepada Letkol Partalindung Silitonga. Juga yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan juga jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ketua Departemen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati juga Ketua Departemen Dosen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati juga abang saya, kakak saya, alumni Teknik Industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang saya hormati Persatuan Orang Tua Mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati Himpunan Alumni Teknik Industri
Universitas Sumatera Utara dan juga jajaran pengurus, kemudian yang saya hormati Himpunan Mahasiswa Teknik Industri seluruh undangan yang bersedia hadir bersama kita melalui Zoom meeting hari ini. Bapak, Ibu, abang kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian, Lembaga Pengembangan Teknik Industri diinisiasi atas kolaborasi dari Ketua Himpunan Alumni Teknik Industri dengan Ketua Prodi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara dan juga bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri lebih kurang pada Februari 2020. Pada saat itu disepakati sebuah lembaga yang bernama Industrial Engineering Development Center yang disingkat dengan IEDC. Dan pada tahun ini kita mentransformasikannya menjadi Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Sesungguhnya selama setahun setengah ini sudah beberapa program dijalankan oleh IEDC yang hari ini bernama Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Banyak kegiatan yang sudah diadakan dan dikolaborasikan bersama Lembaga Pengembangan Teknik Industri, antara lain ada training online, kemudian juga Zoominar dari alumni kita, kemudian saat ini yang terbaru kita juga sudah mulai melakukan kolaborasi bersama PT Smes Konsulindo untuk menggarap program inkubasi industri kecil menengah di wilayah Kelurahan Karangberombak. Dengan harapan bahwa dengan program inkubasi ini menjadi sebuah role model bagi program pembinaan industri kecil menengah di Sumatera Utara, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi. Di sini ada Pak Kadis Perindap Sumatera Utara, juga ada Pak Kadis Perindustrian Medan. Dengan hadirnya bapak-bapak kita, mudah-mudahan bisa berkolaborasi nantinya dengan Lembaga Pengembangan Teknik Industri untuk menghasilkan program-program kegiatan yang bisa bermanfaat untuk pertama dunia kampus melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, juga bermanfaat bagi industri kecil menengah di Sumatera Utara. Jadi hadirnya LAPTI ini menjadi sebuah kolaborasi yang sama madukan potensi alumni, kemudian potensi para akademisi dan juga adik-adik mahasiswa aktivis yang punya jiwa milenials yang sangat berperan aktif nantinya dalam pengembangan Lembaga Pengembangan Teknik Industri ini. Yang terakhir, kata kunci adalah kolaborasi. Bagi saya, niat baik pasti akan berbuah baik. Nah, niat baik kami hari ini menerima amanah menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Teknik Industri adalah bagaimana kita mengkolaborasikan semua potensi yang ada, mulai dari pemerintah, kemudian dunia kampus, kemudian praktisi, dunia industri. Kita akan coba kolaborasikan semua potensi ini menjadi sebuah kekuatan sehingga nantinya bisa menghasilkan industri kecil menengah yang bisa naik kelas di Sumatera Utara. Saya kira itu saja sambutan dari kami. Kami terbuka bagi abang kakak alma mater teknik industri, kemudian mahasiswa-mahasiswa adik-adik kami di kampus teknik industri yang ingin bergabung menjadi anggota Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Kami membuka seluas-luasnya. Ya, silakan nanti mendaftar melalui tim sekretariat kita. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kinerja dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tommy Saputra ST selaku Ketua dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Atas sambutannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara oleh Bapak Insinyur Fahmi ST MSc IPM. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Mohon maaf, untuk Pak Dekan sendiri ada masalah jaringan. Untuk itu kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari
Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Medan oleh Bapak Dr. Parlindungan Nasution SOS MAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita berada di tempat yang sangat indah pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Bagian Lembaga Pusat Biro Lemtala Serena Polri. Yang saya hormati Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Pengurus dan anggota BKSTI Koordinator Wilayah 1 Sumut Aceh. Yang saya hormati Ketua Tikes Mitra Usaha Medan, dan juga yang saya hormati Letkol Parta Lindung Silitonga, yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, dan yang saya hormati Ketua Departemen Fakultas Teknik Sumatera Utara, yang saya hormati Departemen Teknik Industri Sumatera Utara, yang saya hormati Persatuan Orang Tua Mahasiswa Teknik USU, Industri USU, yang saya hormati Himpunan Alumni Teknik Industri USU, dan juga Himpunan Mahasiswa Teknik Industri USU, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya selaku Kepala Dinas Perindustrian tentunya mengucapkan terima kasih bisa hadir pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri yang kita semua sangat ingin dengan dibentuknya lembaga ini, sehingga khususnya Dinas Perindustrian Kota Medan menyambut baik atas launching ini. Mudah-mudahan lembaga ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah Kota Medan. Kami merasakan Dinas Perindustrian itu bagian, bahkan kami merasa sebagai anak kandung daripada lembaga pengembangan ini. Artinya kami berharap banyak nanti ada kerjasama dengan lembaga ini, dan sebelumnya kita juga sudah mengawali banyak kegiatan, baik bentuk kemitraan, pembinaan terhadap para pelaku IKM di Kota Medan, yang beberapa waktu lalu kita sudah launching dengan SMES. Mudah-mudahan ini semua kita lakukan tidak lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelaku industri kecil menengah di Kota Medan. Tentunya kami tadi mendengarkan dari Ketua bahwa dalam lembaga ini yang diusung adalah konsep kolaborasi. Kami sangat betul-betul tertarik dengan konsep ini karena visi misi Wali Kota Medan adalah mengusung konsep kolaborasi yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga bisa membangun industri kecil menengah yang berkualitas, mempunyai daya saing khususnya di Kota Medan. Dan karena kami punya jargon khusus di Dinas Perindustrian Kota Medan dengan jargon sumber industri kecil menengah unggul, Kota Medan maju. Ya, jadi kalau industri IKM di Kota Medan itu unggul, Kota Medan akan maju. Karena kita mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di kota ini tentunya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas launching Lembaga Pengembangan Industri yang kita lakukan pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Medan, Bapak Dr. Parlindungan Nasution SOS MAP, atas sambutan dan juga mungkin arahannya ya Pak ya, mengenai LAPTI sebagai kolaborasi untuk teman-teman semua gitu. Dan juga pastinya dari Pak Kadis Perindustrian Kota Medan sudah menyatakan bahwasanya dengan mengusung kolaborasi selaras dengan
kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Kota Medan begitu. Nah, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus meresmikan acara launching dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Aspan Sofian MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Medan, Bapak Padindungan Nasution, rekan-rekan para kepala dinas di Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Lembaga Pusat Biro Lemtrada Serena Polri, yang kami hormati rekan-rekan, para pengurus dan anggota Gapki Sumatera Utara, demikian juga BKSTI Koordinator Wilayah 1 Sumatera Utara Aceh, yang kami hormati Ketua Stikes Mitra Husada Medan, yang kami hormati Bapak Partalindung Silitonga, dan yang kami banggakan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, para ketua departemen, baik teknik maupun teknik industri, orang-orang tua mahasiswa, adik-adik mahasiswa, demikian juga rekan sahabat kami para alumni teknik industri Universitas Sumatera Utara, hadirin yang berbahagia, baik yang berada di lokasi acara kita ini maupun mengikuti secara virtual di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan dapat bersilaturahmi walaupun secara hybrid dalam acara launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyambut baik launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri ini yang merupakan kolaborasi dari akademisi, alumni, demikian juga stakeholder yang sudah berusaha dan berbakti di masyarakat. Terlebih-lebih kepada adik-adik kami, mahasiswa yang insya Allah saat ini masih menimba ilmu di kampus di Universitas Sumatera Utara. Kami ingin menyampaikan kondisi kita di Sumatera Utara yang begitu luas, ada 33 kabupaten kota, yang semuanya ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Seperti tagline yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, yaitu membangun desa menata kota. Saya baru bertugas lebih kurang 1 bulan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Ternyata selama ini potensi yang ada di Sumatera Utara itu belum tergali secara maksimal. Dengan kehadiran Lembaga Pengembangan Teknik Industri ini, insya Allah potensi ini bisa kita gali bersama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di seluruh Sumatera Utara. Di samping itu, seperti kita ketahui bersama, kami
memiliki pandangan sebenarnya peran teknik industri ini sangat-sangat potensial dan sangat-sangat dibutuhkan untuk pengembangan tidak hanya di Sumatera Utara juga secara nasional. Boleh kita refleksi sedikit bahwa kita mulai lahir sampai insya Allah nanti wafat atau meninggal dunia pasti membutuhkan teknologi. Secara sederhana, seandainya seseorang itu lahir, mohon maaf ya Bu ya, lahir sudah memerlukan misalnya jahit, gunting, dan lain-lain. Tentu ini juga dihasilkan dari teknik. Demikian juga saat ini, seandainya ada yang wafat juga memerlukan teknologi. Kalau selama ini teknologinya dengan menggali pemakaman dengan cangkul, tetapi sekarang dengan alat berat karena COVID. Nah, jadi sudah semakin penting penggunaan teknologi ini. Jadi harapan ini tentu tidak terlepas peran semua stakeholder, terlebih-lebih Bapak dan Ibu yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Saat ini di Sumatera Utara ada lebih kurang 2.200 industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Tentu kita harus memiliki peran aktif untuk pengembangannya ke depan lagi. Di awal tadi kami sampaikan bahwa di Sumatera Utara ini terdapat 5.417 desa, 444 kelurahan, memiliki keunggulan masing-masing. Sehingga ini juga merupakan suatu tantangan bagi kita untuk pengembangan dan pembangunan Sumatera Utara ke depannya. Kami hanya ingin memberikan suatu saran dalam forum kita ini, bagaimana ke depannya pemanfaatan teknologi ini kita mulai dari yang kecil, tetapi bisa bermanfaat dan berdampak lebih besar, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa. Sehingga sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu membangun desa menata kota. Dan secara perlahan ini pasti menuju kota metropolitan seperti tempat kita duduk saat ini, yaitu di Kota Medan, dan juga sesuai harapan yang disampaikan juga oleh Ketua Lembaga Pengembangan Teknik dan Bapak Perlindungan Nasution selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, di dalam pengembangannya ini tentu kita harus tetap bekerja sama, dan kami juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, pertemuan kita ini tidak hanya di forum ini saja, tetapi dapat kita aplikasikan secara terapan di areal lokasi yang lebih luas yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kita berharap bahwa teknologi-teknologi yang insya Allah nanti bisa kita diskusikan bersama dapat meningkatkan atau menumbuh kembangkan IKM atau UKM kita yang ada di Sumatera Utara ini, istilahnya bisa naik kelas. Mereka tidak hanya lagi monoton berusaha secara konvensional, tetapi harus juga bisa berperan tidak hanya di Sumatera Utara, juga secara regional maupun global. Tantangan ke depan yaitu kita juga harus tetap memiliki peran yang sangat penting, khususnya dengan meningkatkan kreativitas kita. Secara sederhana, kalau kita lihat perkembangan teknologi saat ini, adanya upaya-upaya untuk terus mengembangkan setiap potensi dengan hanya secara sederhana dengan membuat desain atau performance sesuatu produk sudah bisa menjadi salah satu sumber ekonomi yang sangat baik, tidak hanya bagi produsen tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Namun demikian, walaupun teknologi semakin maju, kami juga berharap bahwa kearifan lokal harus tetap kita angkat, jangan kita lupakan, seperti teknologi pengembangan misalnya yang sudah
lama dilakoni oleh masyarakat kita secara sederhana, yaitu di dalam kehidupan sosial bermasyarakat mereka, di dalam kehidupan adat budaya, misalnya pengembangan, pengelolaan kain tenun dan berbagai potensi-potensi lain yang ada di Sumatera Utara. Ini juga bisa merupakan suatu tantangan dan sumber pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Prinsipnya, mari kita bekerja bersama, kita tingkatkan lagi, dan kita berdiskusi lagi secara aktif untuk pengembangan industri di Sumatera Utara, mulai dari industri kecil dan industri besar. Mari Sumatera Utara ini kita buat tidak hanya sebagai sumber bahan baku saja, tetapi harus memiliki dan menjual potensi dalam bentuk jadi untuk dapat dimanfaatkan masyarakat, tidak hanya secara regional tetapi harus secara global. Dan kami siap untuk melaksanakan kerjasama ini, bagaimana upaya kita bahwa IKM dan UKM kita di Sumatera Utara harus naik kelas menuju Sumatera Utara yang bermartabat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pengurus, para anggota dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Teknik Industri ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Lembaga Pengembangan Teknik Industri secara resmi kita nyatakan mulai beraktivitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Utara, Bapak Insinyur Aspan Sofian MM, dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, bahwasannya sama-sama kita sukseskan visi misi dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengenai membangun desa dan juga menata kota. Semoga dengan dilaunchingkannya program dari LAPTI ini dapat bisa menjadi sebuah wadah yang baru dalam pengembangan teknik industri. Di atas pohon ada burung cendrawasih. Mohon maaf, di atas pohon ada burung merpati. Di sebelah burung merpati ada burung cendrawasih. Karena launching LAPTI sudah dimulai, maka dari itu LAPTI siap berkolaborasi. Selanjutnya yaitu penayangan video teaser dari profil Lembaga Pengembangan Teknik Industri, teaser dari para tokoh dan juga program kerja dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat atas launching terbentuknya Lembaga Pengembangan Teknik Industri atau LAPTI yang akan diresmikan pada hari Sabtu ini, tanggal 24 September 2021. LAPTI merupakan sebuah terobosan yang inovatif yang saya pikir akan sangat dibutuhkan di masa saat sekarang ini, di mana kolaborasi menjadi satu kunci penting keberhasilan dari pengembangan dunia teknologi industri, terutama memasuki era teknologi revolusi industri 4.0. Dengan LAPTI kita berharap agar semua komponen, baik itu mahasiswa, alumni, dosen, praktisi, industri, dapat melebur bersama-sama berkolaborasi, mengembangkan kerjasama untuk kemajuan baik dunia pendidikan maupun dalam dunia praktisi teknik industri. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan kami di Fakultas Teknik USU akan mendukung sepenuhnya segala kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh LAPTI demi kemajuan bersama dan demi mendukung terjalinnya hubungan baik akademisi, bisnis maupun pemerintahan dalam bentuk kolaborasi yang
luas yang saling menguntungkan dan tentu membawa kemajuan bagi kita bersama. Selamat buat LAPTI. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri LAPTI. Semoga sukses dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan untuk memajukan perindustrian di Kota Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspan Supriyan. Alhamdulillah saat ini sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara sahabat saya atas terbentuk Lembaga Pengembangan Teknik Industri Medan. Semoga dengan lembaga ini tempat kita untuk mengembangkan segala potensi yang kita miliki untuk tujuan pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Dan kami berharap dengan lembaga ini bisa kita ciptakan produk-produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita, mulai dari desa sampai kepada insya Allah teknologi tinggi. Ya, artinya bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat kita. Di samping tentu kami juga berharap bagaimana produk-produk kita ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Dalam artian kita harus cinta terhadap produk daerah kita sendiri, produk bangsa dan negara kita. Sekali lagi, selamat berkarya. Semoga lebih sukses lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera F. Harin, saya alumni Teknik Industri Universitas Sumatera Utara Angkatan 2002. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk launching dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri pada hari ini 25 September 2021. Ada rekan saya juga satu angkatan, Tommy Syahputra di sana, sukses selalu. Saya melihat memang ini merupakan momentum yang tepat LAPTI diluncurkan sebagai bridging atau media bridging untuk kolaborasi lintas segmen dan juga stakeholders. Di sana ada lembaga, ada pengajar, kemudian juga ada alumni, kemudian ada teman-teman mahasiswa, bahkan saya lihat juga merangkul para pelaku UMKM. Jadi ada orientasi bisnis, pengembangan ekonomi, jadi sangat komplit sesungguhnya, juga bisa melakukan research dan lain sebagainya. Di era digitalisasi seperti saat ini, saya mengacu sedikit kepada research ataupun report yang dikeluarkan oleh BEN, Temasek, dan juga Google pasca pandemi, bahwa ada pergeseran yang sangat signifikan di dunia, khusus untuk Indonesia. Temuannya menunjukkan ada 70% online customer baru di masa pandemi, dan 9 dari 10 online customer tersebut tidak akan mau kembali ke lifestyle mereka yang lama, yang analog, jadi sudah ke digitalisasi. Artinya ada potensi melakukan adaptasi digitalisasi untuk bisnis, research, dan lain sebagainya di masa depan. Satu lagi kata kunci adalah kolaborasi. Saya sudah melihat itu di LAPTI dan saya pikir itu memang merupakan sebuah strategi jitu untuk saat ini. Karena kolaborasi merupakan kata kunci, kita bisa maju dan growth bersama. Jadi selamat sekali lagi untuk LAPTI, sukses terus sebagai alumni. Apa yang bisa kami support akan kami support, dan kebetulan saya saat ini di industri perbankan, saya di Bank Sentral Asia. Semoga kita bisa berkolaborasi dan saling bertumbuh ke depan. Selamat untuk LAPTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, luar biasa sekali ya dari profil video teaser dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri, dari para tokoh juga sudah memberikan sebuah kata-kata dan juga sebuah motivasi bahwasanya LAPTI ini sebagai lembaga yang bisa berkolaborasi. Nah, tentunya dengan adanya LAPTI sendiri bisa mengembangkan ilmu-ilmu teknik industri. Selanjutnya yaitu mari sama-sama kita saksikan dan juga dengarkan pengenalan dari struktur organisasi Lembaga Pengembangan Teknik Industri dari pengurus dan juga dewan. Susunan pengurus dan juga dewan dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Dewan Pembina, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga, Master of Engineering. Ibu Dr. Insinyur Milita Triana Sembiring, STMT IPM. Bapak Ahmad Tirmizi Hukasuhud, STMM. Bapak Agung Triyono, ST. Dewan Pakar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna, MT. Bapak Martin Nababan, STMM. Nazri Elis Dalulis, STMM. Bapak Mortiandi Panataran, XTMT. Ibu Insinyur Aden Hayani Hukasuhud. Dewan Pengawas, Bapak Insinyur Boy Henry, MPSI. Bapak Insinyur Aulia Ishak, MPSI. Bapak Ahmad Darullah, ST. Kita memasuki nama-nama dari pengurus Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Ketua, Bapak Tommy Syaputra, ST. Wakil Ketua, Bapak Andreasen Profitnius Kaidir, XT. Sekretaris, Bapak Aris Darwanto, ST. Wakil Sekretaris, Bapak Sawaludin, ST. Bendahara, Bapak Andri Nasution, STMT. Wakil Bendahara, Ibu Tania Alda Nasution, STMT. Ketua Bidang Riset, Bapak Polis Fadli Hasibuan, STMSC. Ketua Bidang Training, Ibu Cindy Elsa, STMT. Ketua Bidang Audit dan Konsultasi, Ibu Fadila Nasution, STMEM. Dan para dewan menurut dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Kali kita mengucapkan selamat dan sukses untuk para dewan dan juga pengurus Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Semoga bisa berkolaborasi untuk pengembangan teknik industri dan bisa membantu masyarakat dan membangun perindustrian dan maupun Provinsi Sumatera Utara dan serta membangun UMKM. Boleh mungkin kita berikan reaction hand untuk para dewan dan juga pengurus dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri.
Iya. Itulah tadi nama dari Dewan dan juga pengurus Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian bisa untuk mengunjungi situs website dari LAPTI sendiri, yaitu di lapti.co.id. Di situ banyak sekali informasi-informasi serta nama dari Dewan dan juga pengurus dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Selanjutnya kita memasuki talk show bersama dari pengagas Lembaga Pengembangan Teknik Industri, dari Departemen Teknik Industri, dari Hati USU, dan juga dari HIMTI FT USU. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk moderator pada kegiatan talk show ini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu Bapak Boy Henry. Ya, selamat pagi Irsan. Selamat pagi. Suara saya bisa terdengar? Selamat pagi. Bisa Pak Boy? Iya. Selanjutnya saya akan menyapa moderator kedua, yaitu Ibu Teti. Selamat pagi Ibu Teti. Baik, selamat pagi Irsan. Suara saya bisa jelas didengar? Bisa sekali Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai dari CV moderator kita pada kegiatan talk show ini. Yang pertama dengan nama lengkap Bapak Boy Henry yang lulusan dari Teknik Industri tahun 87 sampai 92 dan juga melanjutkan pendidikan S2 di Teknik Industri serta saat ini bekerja di Public Relation, Corporate Relation Masima Radio Network dan pernah sebagai GM Masima Radio Network yaitu Delta FM dan juga Prambors Medan serta sebagai senior dari GM Masima Radio Network Delta FM, Prambors FM, wilayah Medan, Bandung, Surabaya dan juga Makassar dan sebagai trainer and fasilitator dari John Robert Powers Indonesia. Dan untuk kontak person di Pak Boy Henry memiliki email boyhenry18@gmail.com dan boleh mencatat Instagram dari Pak Boy yaitu @boyhenrynim. Dan untuk itu selanjutnya kita memasuki biodata dari Ibu Teti sendiri. Ibu Teti dengan nama lengkap Ibu Teti Dolok Pasaribu, seorang yang bekerja di Dolok Saribu, maaf, Dolok Saribu. Oh ya, mohon maaf, Dolok Saribu merupakan lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Industri dan juga lulusan Psikologi dari Universitas Sumatera Utara. Untuk pengalaman kerja, Ibu Teti sendiri bertahun-tahun sebagai pemimpin di bidang sumber daya manusia, humas dan juga hubungan pemerintah di beberapa perusahaan domestik dan juga asing. Mungkin contohnya adalah seperti di bidang perhotelan dan juga di PT Matahari Putra Prima. Dan Ibu Teti sendiri memiliki pengalaman bekerja sebagai konsultan manajemen, relationship manager dan juga trainer di GML Performance Consulting dan sebagai human resource dari Hotel Arya Duta Medan. Dan sama-sama kita sambut dan juga kita persilakan untuk Pak Boy dan juga Ibu Teti memandu dari talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih MC Irsan. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, baik yang berasal dari Kota Medan, dari Provinsi Sumatera Utara, ataupun juga yang ada di nasional. Kami akan memandu acara ini, namun sebelumnya kalau tadi MC sudah berpantun, kami juga tidak mau kalah, teman-teman sekalian. Tanaman selasih tumbuh di ladang, daunnya lezat dijadikan gulai. Terima kasih hadirin yang sudah datang, acara talk show-nya segera kita mulai. Oke, makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat, agar acara ini terasa menyenangkan. Silakan, Boy. Wah, luar biasa. Apa kabar, Teti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Teman-teman sekalian, saya Boy Henry, angkatan 87 dan juga rekan saya ini, Teti Dolok Saribu juga sama-sama 87. Jadi kami hari ini akan memandu acara talk show kita. Dan ada talk show kita ini ada 4 orang yang akan kita hadirkan di sini. Mereka adalah orang-orang penting terkait dengan launching Lembaga Pengembangan Teknik Industri pada pagi hari ini. Siapa aja, Ted, yang ada hari ini? Oke, bersama kita hari ini narasumbernya adalah pertama yang terhormat dan kami kasihi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga MN selaku Ketua Dewan Pembina. Ya, dan kemudian yang kedua adalah Ibu yang
cantik, manis, dan energik, Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring, MT IPM, Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Dan yang ketiga, Adinda Ahmad Tirmizi, STMM, selaku Ketua HATI USU. Dan yang keempat, Adinda Eka Arwan ya, benar ya namanya ya? Oke, Alwan, Eka Alwan, selaku Ketua HIMTI Fakultas Teknik Industri USU. Itu Boy, 4 orang yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan ini. Host, mohon Bang Tarmizi juga di spotlight di sini supaya bisa kita kelihatan sama-sama. Ya, Bang Tarmizi supaya di spotlight juga. Oke, wah luar biasa. Selamat datang Prof. Sukarya Sinulinga, Ibu Melita Sembiring, Bang Ahmad Tirmizi, dan juga Eka Alwan. Tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga oleh beberapa orang yang memperkenalkan Lembaga Pengembangan Teknik Industri, tapi mungkin baru secara singkat. Nah, bagaimana isinya Lembaga Pengembangan Teknik Industri dan juga seperti apa Lembaga Pengembangan Teknik Industri? Nah, kita akan dengarkan sama-sama bersama para pembicara yang sudah hadir di hadapan kita semua. Dan kita akan mulai nanti dengan Bapak Profesor Dr. Sukarya Sinulinga. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Mungkin untuk mulai ini silakan Teti aja deh yang mulai dulu ya. Saya segan dengan Pak Sukarya ini karena beliau ternyata dosen penguji saya pada tahun 1992 dulu. Mudah-mudahan Prof masih ingat ya. Oke, baik Boy. Kita persilakan dulu Pak Sukarya untuk menyampaikan atau bagaimana ini? Silakan dengan Pak Sukarya terlebih dahulu. Silakan Pak Sukarya, masih ingat dengan saya Pak? Pak Sukarya. Suaranya Pak, masih di mute. Kalau tadi Anda menyebutkan angka berapa, tahun angkatan berapa, jangan pernah main-main dengan saya. Saya angkatan 65. Dengan nomor stambuk 4. Wah, saya 87, Pak. 87 04 03 006. Nah, saya masih nomor 4 teknik industri, hanya begitu nomor stambuk pada waktu itu. Dan saya lulusan nomor 2 setelah Suhaimi Simatupang. Wah, luar biasa, Pak. Siap, Pak, Semoga siap. sehat selalu, Prof. Sukarya. Tapi sekarang masih tegak lurus di depan Anda semua yang boleh saya katakan saya sangat amat kagumi. Kenapa? Saya memahami Anda semua para alumni yang telah banyak memiliki pengalaman panjang dalam the real business, dalam era yang terus berkembang, but you are fully committed to the development of Industrial Engineering Department USU. Di mana dapat itu? Itulah yang membuat semangat saya akhirnya dengan sisa umur yang terengah-engah seperti ini, until the last drop of my blood, I fully commit to industrial engineering. Itulah alasan saya mengapa saya. Maaf, Pak. Mikrofonnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tadi dalam sambutan-sambutan terdahulu, terutama dari ketua lembaga kita ini, sudah jelas dipaparkan the reason behind terbangunnya lembaga kita ini. Yang kata intinya adalah kolaborasi antara para stakeholder. Stakeholder internal kita adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni yang amat kita cintai. Sedangkan stakeholder eksternal kita adalah para pebisnis, mulai dari UMKM sampai perusahaan besar. Yang kalau kita berkolaborasi, maka bagaimanapun akan terjadi pembaharuan. Terlebih dalam era industri 4.0 yang secara populer kita sebut sebagai era erupsi, yang menandakan bahwa
metode-metode, konsep-konsep yang sudah secara konvensional kita kembangkan mengalami disrupsi dalam era seperti ini. Ini telah lama memberikan aba-aba kepada lembaga pendidikan, termasuk teknik industri USU, untuk melakukan totali reformasi terhadap sistemnya, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian metode pembelajaran. Tadi dikatakan kolaborasi, tentu dua arahnya. Pertama, kontribusi lembaga pendidikan teknik industri yang kaya pengalaman, kaya pengetahuan di dalam membantu mengembangkan sektor-sektor real, khususnya UKM yang tadi banyak dibicarakan, agar mereka tumbuh berkembang walaupun tetap dalam skala kecil, tetapi dia skala kecil yang modern, memiliki daya saing pada tingkat nasional ataupun global. Dan juga kepada dosen. Kami para dosen memang sudah mendapat pendidikan yang tinggi. Saya misalnya sudah tamat PhD 35 tahun yang lalu. Tapi itu situasi 35 tahun yang lalu. Sekarang what? Dari mana saya mengembangkan ilmu saya? Ini dengan kedatangan alumni yang berkolaborasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan, termasuk dengan para praktisi di lapangan. Saya belajar kembali, sehingga bahan-bahan kuliah yang saya berikan diperkaya dengan dunia nyata. Tidak lagi sekedar konsep-konsep yang saya sampaikan, yang saya pelajari dari literatur. That is the point yang penting sekali mengapa lembaga ini harus ada. Dalam era erupsi ini, dunia kerja juga sangat mengharapkan bahwa tenaga kerja yang mereka rekrut harus sudah adaptif dengan lingkungan baru ini. Kenapa? Karena setiap lembaga, termasuk perusahaan, terus-menerus berpacu menggunakan metode dan teknologi terbaru dalam merebut pelanggan yang semakin kritis. Kritis terhadap produk apa yang mereka beli, bahkan kritis terhadap perusahaannya, di mana mereka itu bertransaksi. Dalam situasi ini, tidak lagi memungkinkan tenaga kerja yang mereka rekrut masih tersedia waktu untuk beradaptasi dulu atau memiliki time span agar mereka dapat menyesuaikan diri. Tetapi diharapkan seluruh tenaga kerja yang direkrut langsung ikut terlibat dalam proses bisnis dalam lingkungan yang sudah berubah ini. Ya, jadi hal-hal seperti ini bagaimana lembaga teknik industri USU harus melakukan proses pendidikannya agar bisa menghasilkan para lulusan yang demikian. Dan apakah mungkin jika prodi teknik industri berjalan sendirian? Kita tahu Harvard University, suatu lembaga pendidikan tertinggi dunia, hanya bisa karena ini, akibat dukungan secara spontan langsung oleh para alumni. Bahkan saya mendapat informasi, sekitar 60% dari anggaran Harvard itu adalah kontribusi para alumni. Mereka tidak hanya datang dengan metode, juga bantuan dana di dalam pengembangan Harvard, sehingga kita bisa tahu Harvard itu dengan mendengar kata Harvard saja, bibir orang bergetar sangat luar biasa. Inilah yang menjadi acuan kita, kebanggaan kita. Para alumni, saya yakin, hakul yakin, komitmennya sama dengan komitmen alumni Harvard di Amerika Serikat, di Boston sana. Begitu kan, Boy? Luar biasa, Pak Sukarya. Saya jadi bergetar nih, Pak Sukarya, mendengarkan apa yang barusan Pak Sukarya sampaikan. Pak Sukarya, sedikit saja, bagaimana bisa secara paralel, departemen bisa maju, alumni bisa maju, mahasiswa bisa maju, dan juga stakeholders bisa maju dengan kehadiran LAKTI ini, Pak? Nah, justru inilah yang memotivasi kita. Ketika LAKTI ini didirikan, dia menjadi wadah tempat berdiskusi
para alumni yang sudah begitu panjang pengalamannya, terlibat dalam berbagai proses bisnis yang adaptif dengan industri 4.0. Datang ke kampus, berdiskusi dengan dosen-dosen yang memiliki konsep-konsep. Tapi terus terang saya katakan, miskin dengan pengalaman yang ada sekarang di dunia bisnis. Didukung pula oleh keberadaan mahasiswa. Sehingga dengan masukan yang Anda berikan, kami tangkap, kami berikan pula konsep-konsep yang kami miliki. Dan kemudian ditanggapi oleh mahasiswa. Maka proses belajar mahasiswa juga berubah. Tidak lagi hanya berorientasi IP tinggi, cepat tamat. Dosen juga sudah mulai mengkritisi cara dia melakukan proses belajar mengajar karena akan malu didengar mahasiswa setelah alumni menyampaikan, kok kuliahnya masih tetap konvensional, Pak. Barangkali Bapak tak usah lagi mengajar kalau hanya sebatas itu. Akan keluar kalimat mahasiswa, walaupun mungkin dalam hati. Nah, kemudian kita mengajak dunia usaha, baik dalam diskusi, seminar, penelitian, sehingga komponen stakeholder internal tadi, tiga-tiga mendengar dan dunia industri juga mendapatkan dukungan-dukungan metode, termasuk pendamping pelatihan. Maka apa yang terjadi di luar sana, ditambah dengan pengalaman nyata para alumni, konsep-konsep yang dimiliki oleh dosen-dosen, terutama yang mereka sudah melalui pembaruan melalui pendidikan tinggi, pendidikan S2, S3, ini akan sangat efektif. Tidak hanya bagi program TED industri dalam mengembangkan proses belajar mengajar serta kurikulum, dan tidak hanya memudahkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan merubah mindset mereka dari mindset IP dan cepat lulus menjadi mindset yang kritis, kreatif, inovatif. Maka dunia usaha pun setiap kali kontak dengan lembaga ini, mereka juga mendapatkan pembaharuan dalam metode bekerja, efisiensi yang tinggi. Ini harus terjadi. Oleh karenanya lembaga ini, seperti tadi diingatkan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Utara, jangan hanya lembaga ini eksis hanya ketika launching. Walaupun sudah ada program-program kita, keberadaan program yes, but implementation of the program, it is a must. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Dan saya barangkali yang paling tua di antara kita akan tetap mengingatkan kita apa yang kita harus lakukan. Dibuatkan satu time frame yang rinci, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan apa, sehingga kita bisa pantau kegiatan itu menuju kepada tercapainya benefit kepada stakeholder tadi, yaitu pada dunia usaha, mereka mendapatkan pembaharuan dalam metode berproduksi mereka yang efisien, produktif, sehingga mereka mampu memandang bahwa customer mereka itu akan semakin kritis, baik dalam produk mereka maupun terhadap nama besar perusahaan itu. Karena begitu banyak pilihan, takkan mungkin customer mau berhubungan dengan perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap customer satisfaction. Juga dosen-dosen, karena banyak menimba dari pengalaman Anda semua, maka kami pun membaharui cara kami berkuliah. Tidak hanya kontennya, tetapi the way we introduce the lecture to the student. Dan mahasiswa pun mindsetnya sudah berubah. Tidak lagi mengejar-ngejar IP, tapi terbentuk. Sudahkah semakin inovatif? Sudahkah semakin kritis? Sehingga mereka begitu tamat, dia mengalami kepuasan. Bangga, I am the alumni of Teknik Industri USU because of the role of alumni. Inilah yang kita munculkan nanti ke depan. Saya yakin, aku yakin, ini terjadi karena melihat Anda semua. Saya kadang-kadang termenung. Begitulah kuatnya alumni kami, alumni-alumni yang berprestasi. Bahkan datang menawarkan bantuan, bukan karena kami kejar-kejar ke lapangan. Di mana dapat itu?
komitmen 100%. Jadi barangkali inilah masa yang paling indah bagi saya sebagai alumni pertama teknik industri yang sampai sekarang masih terlibat secara langsung. Jadi saya harapkan marilah Anda semua yang dulu memang mafia saya, sekarang bahkan mungkin bukan lagi rekan, sudah atasan saya dari segi pengalaman dan kepiawaian dalam sistem yang baru. Saya juga akan belajar dari Anda. Karena dengan demikianlah, maka dalam proses tidak hanya tatap muka di kelas, tapi juga proses pembimbingan mahasiswa. Karena itulah kata kunci yang bisa merubah mindset mahasiswa. Maka ketika mereka tamat, perusahaan yang merekrut, inilah orang yang kami cari. Karena mereka tidak lagi butuh waktu penyesuaian diri, tapi dia sudah dari awal sudah adaptif dengan sistem yang diterapkan pada sini. Bukankah ini tugas kita semua? Dan ini hanya mungkin, Boy, Teti, because of you. Wah, itulah pandangan. Wah, kita Terima tersanjung kasih, nih, Teti. Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita ya, bukan hanya adik-adik alumni, tapi juga adik-adik mahasiswa, tapi juga para alumni dan juga para pengajar ya di Fakultas Ya, Teknik Industri. kami Baik, belajar ya. semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Baik, kita lanjut kepada kita lanjut kepada Ketua Ya, Departemen Teknik silakan. Industri USU, Ibu Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring. Apa kabar hari ini, sehat? Mute, Alhamdulillah masih di sehat, mute. Kak Ya. Teti. Sehat. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini pembicaraan kita ini. Bagaimana kira-kira Departemen Teknik Industri memandang lembaga baru atau LAPTI ini dalam kaitannya pengembangan dan peningkatan mutu Departemen Teknik Industri USU sendiri? Jadi seperti apa kira-kira kaitannya? Terima kasih nih Kak Teti dan Bang Boy yang sudah bersedia menjadi host kita di acara launching LAPTI. Harus Jadi, bersedia kalau udah Kaprodi yang todong kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat begini Kak Tet, pengalaman saya menjadi pimpinan sejak tahun 2017. Jadi di tahun 2021 ini cukup banyak sekali tuntutan dan tantangan yang dibebankan kepada program studi. Nah, ketika kita diminta untuk memenuhi standar internasional yang meminta kita merumuskan apa sih sebenarnya kemampuan yang harus dilahirkan dari program studi. Kemudian kami juga diminta dari Kementerian terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami juga diminta untuk aktivitas apa atau kegiatan apa yang bisa melahirkan kemampuan dari keilmuan teknik industri. Kemudian kita diminta juga untuk merumuskan rekognisi apa saja yang harus kita berikan di dalam pembelajaran. Nah, semua itu tidak akan bisa kami lakukan kalau tidak kami libatkan peran kolaborasi dari alumni dan mahasiswa. Jadi selama kami menjabat menjadi pimpinan departemen, Kak Teti dan Bang Boy, banyak sekali hal-hal yang harus kami rumuskan bersama, sehingga apa yang kita inginkan di dalam mencapai target-target departemen lah kita bilang ya, baik dari sisi peran mahasiswanya agar kita menginginkan mereka ketika selesai menjadi lulusan yang siap kerja gitu, siap pakai. Kemudian bagaimana alumni punya keinginan untuk berkolaborasi. Saya sudah buktikan ketika kami di dalam membimbing dan menguji mahasiswa itu kita melibatkan alumni ya. Kita melibatkan alumni itu pengkayaan di dalam bagaimana kami proses membimbing dan menguji mahasiswa itu kelihatan ketika kolaborasi itu kami lakukan. Jadi peran LAPTI ini cukup penting di dalam proses pembelajaran kami di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Demikian Kak Teti. Oke, baik.
Ya, apa ya, mudah-mudahan memang apa yang menjadi harapan tentunya dari Departemen Teknik Industri sendiri bisa tercapai ya lewat LAPTI ini. Tapi kira-kira apakah ada ekspektasi khusus Ibu Dr. Insinyur Melita Triana Sembiring untuk LAPTI ini sendiri gitu loh? Sebetulnya gini, boleh dikaitkan Ekspektasi. dengan ini ya Pak Sukarya tadi ya, dengan juga ekspektasi Pak Sukarya terkait dengan kualitas Di dalam staf situ. pengajar Cagar, di Ibu. Departemen Teknik Industri. Nah, ini bagaimana nih kira-kira? Iya. Ya, jadi formulanya kan tentu kita rumuskan dulu ya, jadi Bang Boy ya, dan Kak Teti ya. Nah, bagaimana kita merumuskan formula, misalkan contoh ya, bagaimana pentingnya kolaborasi ini sehingga semua dosen-dosen merasa bahwa ini kebutuhan gitu. Ini needs. Jadi kalau misalkan needs, mau tidak mau, suka tidak suka, itu wajib kita pedomani gitu ya. Nah, itu harus kita tunjukkan dengan satu bentuk karya. Ya, karya artinya contoh yang kami lakukan saat ini adalah kami melakukan satu proyek pembinaan IKM yang kami ambil itu di daerah Karangberombak. Di situ kami libatkan ada 5 orang dosen teknik industri, dosen muda yang memang satu tujuan ya, tujuannya sama gitu ya. Kita mau mencoba untuk membuat satu formula bagaimana mensinergikan kasus-kasus yang ada dengan dunia pendidikan yang harus kita implementasikan ketika kita memberi materi di dalam perkuliahan. Kemudian kami libatkan 13 orang mahasiswa di dalam proyek ini. Nah, ketika kami melakukan tahapan proses, ketika yang tujuan kami adalah IKM ini akan kami bisa bina sehingga menjadi target kami untuk naik kelas. Nah, kami lakukan proses-proses itu ketika kami identifikasi masalahnya, kami libatkan peran mahasiswa seperti apa, peran dosen seperti apa, dan peran dari praktisi dalam hal ini alumni seperti apa. Nah, itu yang akan kita buat formulanya sehingga kita akan sosialisasikan nantinya di dalam rapat-rapat departemen ya. Kemudian kita akan lakukan di dalam aktivitas kegiatan mahasiswa. Bagaimana sih proses-proses pembinaan yang benar? Dengar itu ya, kita sering dengar namanya outcome based education, capaian pembelajaran yang kita sering dengar dengan skill ya. Tentu Kak Teti juga tahu ada 10 skill yang dibutuhkan tahun 2020 ini. Ya, salah satunya misalkan complex problem solving, critical thinking, people management. Nah, semua itu tidak akan bisa kita peroleh hanya di dalam kelas. Artinya ada gangguan ya, Bu? Sehingga semua dosen di Departemen Teknik Industri bisa sama semangatnya, sama caranya untuk melakukan pembentukan karakter dari mahasiswa. Karena menurut kami, Kak Teti ya, peran kita itu kan menghasilkan KSA, Kak. Jadi SDM kita itu harus memiliki knowledge, skill, dan attitude. Oke, baik. Wah, terima kasih. Seperti itu. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Sukarya tadi sebelumnya, kita berharap kualitas staf pengajar yang ada di departemen juga akan semakin meningkat. Dosen-dosen muda itu juga bisa memberi inspirasi buat yang sudah senior. Yang senior juga akan kembali berjiwa muda sehingga mereka bisa update, bisa mengikuti perkembangan teknologi yang akan terjadi saat ini. Begitu ya? Jadi kolaborasi ya, Boy ya? Kolaborasi kata kuncinya. Oke, saya sekarang lanjut kepada Ketua Himpunan Alumni Teknik Industri USU. Bang Ahmad Tirmizi bisa di-unmute? Di-unmute dulu. Iya. Silakan di-unmute, Bang. Bang Boy. Oke, wah luar biasa nih. Suara saya tadi jelas? Jelas. Tadi kita udah dengar ya, bahwasanya alumni teknik industri itu banyak berbagai profesi, beragam posisi, dan juga tersebar di mana-mana. Halo? Maaf. Oke, suara saya jelas, Bang Boy? Bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa.
Suara saya jelas ya? Oke. Jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Bang Boy dan Kak Teti. Nah, ini alumni 87 yang dulunya Bang Boy ketua Hati Usu dan Kak Teti ketua ya, ketua juga di Hati Usu. Dan alhamdulillah Hati Usu di kepengurusan kami 2019 sampai 2022 yang bulan 11 tahun 2019 lalu dilantik ya, di mana program kami salah satunya adalah untuk meningkatkan peran alumni, bukan hanya sebelumnya hanya internal, tapi bagaimana ke depannya alumni Teknik Industri USU bisa berperan serta untuk membangun industri manufaktur maupun jasa daya saingnya di Indonesia. Nah, untuk itu fokus program kami Bang Boy dari Hati USU yaitu bagaimana melibatkan para alumni supaya bisa berperan serta untuk membangun daya saing industri atau dunia usaha di Indonesia, dan juga untuk itu kami perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi karena nggak akan mungkin alumni juga bisa berjalan sendirian. Kita ingin coba kolaborasi supaya semua dapat manfaat. Alumni juga bisa dapat manfaat perannya, di mana alumni bisa meningkat terus kompetensinya karena terus update dengan melakukan terjun langsung, mengkaji, mengkonsultasikan atau membina industri kecil, menengah, dan besar di Indonesia, dan juga dari mahasiswa juga nanti diharapkan bisa berperan serta sehingga mereka juga gabung dengan kita, akan terjadi transfer knowledge juga dari alumni sama-sama, dan juga dengan dosen ya. Jadi kita kolaborasikan antara dunia akademisi dan praktisi. Nah, untuk bisa membangun dunia industri dan pengembangan keilmuan teknik industri, sekaligus ya kalau dibilang menguji atau mencoba mengimplementasikan supaya ilmu teknik industri itu bisa update nantinya ke depannya. Jadi peran alumni itu harapannya bisa memberikan kontribusi untuk dunia usaha, untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, dan juga bisa sharing untuk membuat Departemen TI bisa link and match dengan perguruan tinggi, dengan dunia usaha. Maaf tadi saya agak kurang jelas pertanyaannya. Oke, baik. Bang Boy, baik, bisa dengar suara saya, Ji? Jelas Bang Boy. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi disampaikan, tadi ada yang ini ya, ada yang sangat mengusik saya tuh. Kalau tadi Pak Sukarya cerita tentang alumninya Harvard, mungkin terlalu tinggi lah gitu ya. Ya. Tapi mungkin alumni yang seperti apa nih yang mungkin bisa untuk membantu kita membesarkan lembaga ini, sekaligus juga bisa membesarkan alma mater kita. Nah, jadi memang kalau kita lihat Bang Boy, negara kita ini kurang fokus terhadap pengembangan industri, satu ya. Di mana negara-negara maju itu, negara yang maju adalah yang salah satu industrinya yang kuat, terutama manufaktur ya, dan atau dunia usahanya. Nah, teknik industri sebagai teknik industri tertua di Indonesia, dan berarti alumni juga yang tertua ya. Nah, harapannya kita bisa berperan untuk mengambil momen itu, memajukan sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan daya saing industri, dan ini sangat ya kalau bisa dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak yang signifikan buat pengembangan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia ke depannya. Dan kalau sudah demikian, harapannya ya masyarakat akan lebih mencintai alumni teknik industri, di mana peran sertanya sangat dibutuhkan untuk pengembangan daya saing industri. Itu salah satu ya Bang Boy. Jadi harapannya orang akan mengenal alumni teknik industri itu ya memang perlu melibatkan alumni teknik industri untuk membangun daya saing atau produktivitas di sebuah organisasi. Oke, mungkin kalau saya boleh tambah, kalau perlu kita nanti buatkan semacam personal branding dari alumni teknik industri ya, supaya dia bisa menjadi sebuah entitas yang luar biasa dan kemudian bisa populer di kalangan masyarakat industri, karena kita menyangkut industri 4.0 nih, mestinya yang paling berperan tentunya yang namanya teknik industri, kan begitu kan? Iya,
Dari namanya aja udah industri 4.0. Iya, iya. Teknik industri perannya. Dan kita yang paling tua di Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, untuk Oke, memajukan baik. Indonesia. Terima kasih, Bang Iji. Nah, Bang Izi, satu pertanyaan nih. Kira-kira peran alumni yang seperti apa nih yang diharapkan yang bisa nanti dikolaborasikan dengan LAPTI untuk mengoptimalisasikan potensi daripada alumni teknik industri sendiri? Kira-kira realnya seperti apa gitu loh perannya? Nah, jadi LAPTI ini, Mbak Teti, ini baru kita launching, tapi sebenarnya di pengurusan hati usu tahun 2020 kita sudah mengembangkan cikal bakal LAPTI namanya IEDC, Industrial Engineering Development Center. Sudah ketemu ya antara Pak Sukarya, Ketua Departemen, Bu Melita, dan HIMTI ya, dan hati usu. Dan kita sudah mulai proyek-proyek peran alumni yang tadi dikatakan tadi, mulai dari kita coba kolaborasikan peran alumni untuk jadi pembicara di 20 training online kerjasama sama Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara membangun UKM. Itu pembicaranya dari alumni kita paling banyak, dan bisa dilihat nanti di bangkitumkm.com, itu kita rekam di situ. Nah, ada aplikasi. Jadi kita mulai dari situ. Jadi perannya itu sebagai trainer. Nah, bisa sebagai trainer, dan juga kita mengajak beberapa alumni kita juga dari EDC untuk sebagai konsultan. Nah, di beberapa kebetulan saya juga dari sebagai konsultan juga, latar belakangnya konsultan manajemen strategi sistem SDM. Seperti konsultan PPIC di salah satu perusahaan di Kota Medan, ada namanya Samsung ya, Samsung Chemical. Dan juga kemudian saat ini kita libatkan juga para alumni, dosen dan mahasiswa untuk memikirkan nih. Nah, kita jangan yang besar-besar aja, coba kita pikirkan industri kecil menengah ini gimana. Kita tes ilmu kita, kita aplikasikan ilmu kita seperti itu. Jadi peran alumni ini nanti yang untuk para dosen bisa sebagai periset. Nah, kita ada kajian riset juga. Saya pernah ngajak Bu Melita untuk mengkaji rencana pembangunan industri Kabupaten Langkat, dan saat ini kita juga dari alumni ada pegang rencana pembangunan industri Kota Medan dan sedang membangun bisnis proses di Dinas Perindustrian Sumatera Utara. Jadi kita nggak hanya membangun industri, tapi juga pemerintahan juga kita coba bina, di mana ilmu teknik industri ini adalah sistem manajemen terpadu. Nah, jadi perencanaan perencanaan sistem manajemen terpadu, integrasinya, dan sampai pengembangan sistem terpadu. Begitu, Pak. Jadi bisa ada sebagai periset, konsultan, trainer, maupun sebagai auditor. Nah, seperti Mbak Teti juga sebagai HRD, itu bisa berkecimpung juga untuk membangun manajemen SDM yang kuat, supaya IKM SDM industri itu kuat, nggak cengeng, bisa punya daya tahan banting yang bagus. Itu bersaing. Wah, oke, menarik sekali ya, Bang Iji ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ke saya panggil abang atau panggil adik nih enaknya, Boy. Eka Alwan ya, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri USU. Apa kabar hari ini, sehat ya? Suaranya? Ya, selamat. Ya, alhamdulillah sehat. Kakak aja saya manggilnya, Kak. Boleh. Oke, baik. Eka, bagaimana kira-kira dari sisi mahasiswa sendiri untuk bisa tadi kan berkolaborasi ya bersama dengan alumni dan kemudian juga dengan Fakultas Teknik Industri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih mahasiswa bisa ikut membesarkan LAPTI ini nantinya sehingga tadi kata kunci kolaborasi itu bisa tercapai gitu loh, dan ada manfaatnya yang memang nyata nantinya. Kira-kira gimana? Ya. Terima kasih kepada Kak Teti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Alwan dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Saya izin di sini dengan Bu Melita, Bang Ahmad Termizi, Bapak Ibu dosen lainnya, dan Kak Teti, Bang Boy ingin menyampaikan pendapat bagaimana pandangan mahasiswa terhadap launchingnya LAPTI, Lembaga Ilmu Pengembangan Teknik Industri. Nah, jadi saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa. Tadi seperti pertanyaan itu, bagaimana mahasiswa bisa ikut membesarkan LAPTI. Nah, dengan adanya LAPTI ini, kami dari mahasiswa sangat berterima kasih sebenarnya terhadap kepada dosen, alumni yang
ingin mengembangkan bagaimana sih kira-kira nanti lembaga ilmu yang akan dikembangkan. Nah, kami juga dari sini berharap dengan adanya LAPTI ini, kami sebagai mahasiswa bisa ikut dan terjun langsung terhadap pelaksanaan program yang akan dibuat LAPTI. Nah, tentu saja LAPTI ini sangat mendukung terhadap mahasiswa itu sendiri. Dan dari mahasiswa juga sejauh ini kami sudah ada 14 mahasiswa yang akan mengikuti program-program pelaksanaan dari LAPTI ini sendiri. Jadi apapun program nanti yang akan dibuat LAPTI ke depannya itu akan kami dapatkan di LAPTI ini sendiri. Dan mahasiswa juga dengan program ini kami berharap ke depannya agar para alumni dosen bisa mengikutkan serta kami terhadap program-program yang ada di alumni itu sendiri. Dan dari program LAPTI ini sendiri kami sudah ada 13 orang yaitu mengikuti program industri kecil menengah Karang Berombak yang bekerja sama dengan pihak Kelurahan Berombak. Dan tentu saja yang kami harapkan di sini mahasiswa bisa ikut terjaring di dalam kegiatan UMKM ini sendiri dan praktek-praktek bagaimana melaksanakan UMKM itu dengan sebaik mungkin. Dan kami juga hadirnya LAPTI ini harapan mahasiswa bisa mengetahui bagaimana rancangan bisnis plan. Karena yang saya ketahui tentu saja saya sebagai mahasiswa itu di sini saya sudah semester 7. Nah, yang saya dapatkan gitu dari keilmuan teknik industri ini salah satunya kami dibentuk bagaimana menjadi entrepreneur gitu. Jadi di sini kami juga dari LAPTI ini kami mengharapkan besar gitu dari para alumni, dosen, mengajak kami bagaimana nilai-nilai terhadap entrepreneur yang bisa kami rancang. Jadi nanti setelah kami lulus, kami setidaknya ada yang bisa kami bawa gitu terhadap ilmu-ilmu entrepreneur yang akan kami raih terutama di lembaga gitu ya. Saya mau nanya sedikit ya, Eka. Tadi disampaikan sebetulnya kita diminta untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan LAPTI, sekaligus kita bisa belajar dan kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sewaktu kita kuliah. Seperti itu ya, Eka ya? Iya, Bang. Nah, apalagi kira-kira yang ingin diharapkan dan kemudian mungkin sejauh ini pengalaman-pengalaman yang didapat itu apa yang masih bisa ditingkatkan lagi? Iya, Bang. Dari kolaborasi antara 3 elemen ini, antara mahasiswa, alumni, dosen. Nah, di sini yang terutama yang kami harapkan besar itu praktek kerja lapangan ini, Bang. Jadi, praktek kerja lapangan ya. Iya. Jadi kan di perkuliahan, terutama sekarang kami masih online ya, Bang. Sudah ada 2 tahun gitu kita pandemi di negara kita ini terutama dan dunia juga, di mana kegiatan itu terbatas dan online. Nah, jadi yang kami dapatkan selama ini di perkuliahan itu, Bang, itu belum cukup gitu untuk nanti kami bersaing di dunia kerja. Jadi disinilah mungkin dari kolaborasi antara 3 elemen teknik industri ini, kami berharap besar kepada alumni bisa mengajak gitu, bisa mengajak mahasiswa bagaimana gambaran dunia kerja. Jadi kami nanti bisa terbiasa gitu dan penyeleksian nanti terhadap dunia kerja kami sudah tahu gitu apa saja yang bisa kami bawa dalam pelaksanaan dunia kerja. Begitu, Bang. Luar biasa, begitu ya. Hebat ya, Teti ya. Jadi mudah-mudahan lembaga ini bisa memberikan jawaban atas ekspektasi ataupun harapan-harapan baik dari departemen, baik dari mahasiswa dan juga mungkin dari alumni kita, ya. Oke, saya ingin manggil Pak Sukarya kembali. Pak Prof. Sukarya, apakah beliau masih ada di sini, Teti? Karena waktu kita sudah hampir jam 11.30. Mohon maaf, Prof. Sukarya masih ada bersama kita? Prof. Suka sudah ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Jadi, demikian tadi talkshow yang sudah kita lakukan. Saya pikir ini sangat bermanfaat ya, Teti ya. Jadi kita udah tahu lebih detail seperti apa sih lembaga yang baru saja kita launching ini. Betul. Dan
kalau dari saya, Boy, mungkin ada 3 kata ya, yang bisa mungkin nanti akan mensupport pengembangan dan keberhasilan LAPTI ini. Nggak susah-susah kok ya. Pertama adalah willingness, passion, and persistent. Kemauan, dan kemudian sabar dan gigih. Baik siapa nih? Terutama dari mahasiswanya, dari tim pengajarnya, dan para alumninya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih. Dan yang paling penting di sini satu lagi mungkin tambahan dari saya, togetherness gitu ya. Karena saya sangat menjunjung tinggi prinsip adalah always better together. Kira-kira seperti itu. Pasti kalau bersama-sama pasti lebih baik. Oke, terima kasih kepada para pembicara pada pagi hari ini. Profesor Sukarya Sinulinga, Ibu Dr. Insinyur Melita Sembiring, Bang Ahmad Tarmizi, kemudian juga Eka Alwan. Senang sekali bisa berbincang-bincang seputar LAPTI, Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Mudah-mudahan kehadiran LAPTI bisa memberi manfaat buat ketiga-tiganya dan juga buat kita semua. Silakan Teti, ada yang ingin ditutup? Saya rasa itu aja, Boy. Tadi sudah disampaikan juga kan 3 kata itu dari saya. Oke, kalau gitu kita tutup Bisa. dengan sebuah pantun sebelum kita kembalikan kepada MC-nya. Jalan-jalan ke pasar ikan, setelah itu lanjut belanja ke Mangga 2. Demikian talkshow ini sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kepada MC, Saudara Irsan. Terima kasih, Bang Boy. Kak Teti. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bang Boy dan juga Bu Teti ya atas memandu acara talk show pada kegiatan launching LAPTI ini, dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Melita, Bang Tirmizi dan juga Bang Eka Alwan serta Prof Sukarya ya selaku narasumber pada talk show ini. Nah, berhubung pada waktu 11:30 ini mohon maaf, saya lanjut. Nah, berhubung karena sudah kita dengarkan bersama-sama talk show dari narasumber kita, dari Bang Tirmizi, dari Prof Sukarya, dari Bu Mel, dan juga dari Bang Eka Alwan mengenai tanggapan dan juga apa sih LAPTI ini sebenarnya. Semoga dengan adanya LAPTI ini sendiri bisa membangun semangat dan juga bisa berkolaborasi dengan beberapa elemen-elemen yang ada untuk keilmuan teknik industri itu sendiri. Ya, saya ikut preferensinya di situ. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan foto bersama. Kepada Bapak Ibu dan juga para tamu hadirin sekalian, boleh untuk mengaktifkan kameranya agar operator bisa mengambil screenshot pada kegiatan siang hari ini. Oke, akan saya pandu untuk foto bersama. Untuk slide pertama, slide pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya 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 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Iya, baik. Kita sudah melakukan dokumentasi yaitu foto bersama. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan launching dari Lembaga Pengembangan Teknik Industri, dan saya ucapkan selamat sukses untuk Lembaga Pengembangan Teknik Industri. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengepakkan sayap-sayap untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen-elemen dalam keilmuan teknik industri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga para tamu hadirin sekalian sudah bergabung dan juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan launching ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semua dalam menambah ilmu dan juga mengembangkan wawasan kita mengenai ilmu teknik industri itu sendiri. Saya Muhammad Irsan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.